Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat EZ Channel semua, bagaimana akhirnya kelakuan busuk dari Said Iqbal, Presiden Ketua Buruh, yang nampaknya berupaya untuk mendegradasikan Anies Rashid Baswedan. Ya, tempo hari kita dengar bahwa Said Agil bilang di peringatan May Day-nya, May Day Fiesta, itu mereka sudah mengundang Anies Baswedan tapi tidak direspon. Artinya apa? Jelas ini adalah upaya Said Iqbal untuk mendegradasi Anies, bahwa Anies tidak peduli dengan kepentingan buruh. Padahal Anies sudah menunjukkan dalam kepemimpinannya di Jakarta, bahkan UMP tertinggi di Indonesia ya Jakarta, 4, sekian lebih. Dibandingkan dengan misalkan itu yang tertinggi, yang terendah ya Jawa Tengah, ya 1,8 juta kalau tidak salah. Nah ini kan jomplang sekali, tapi ya namanya negeri yang penuh dengan paradoks. Seolah-olah dibuat Anies tidak peduli dengan kepentingan buruh. Buktinya diundang tidak merespon. Lah ternyata ramai di media, tentu juga ada ungkapan dari tim Pak Anies yang nggak ada, undangannya nggak ada. Ya bagaimana mau datang gitu? Kalau tiba-tiba, siapa lu gitu? Nah kita lihat, coba ya, terbongkar kelakuan busuk Said Iqbal ke Anies. Nampaknya memang Said Iqbal ini mengincar jabatan Menteri Tenaga Kerja dengan berharap tentu kalau terpilih Ganjar Pranowo, karena luar biasa. Kalau lihat di thumbnail, ya, itu Said Iqbal tuh garang sekali. Wajahnya aja garang. Apalagi kalau sudah memimpin demo di jalanan. Ketika ketemu dengan Ganjar, sujud, cium tangan. Jujud nih, kalau bahasa Sunda tuh jujud. Cium tangan. Luar biasa ini. Yang garang jadi letoy gitu. Oke, kita lihat kabarnya dari Newsworld. Warta Ekonomi. Publik kaget atas kelakuan busuk Said Iqbal terhadap Anies Baswedan dalam peringatan Hari Buruh. Publik merasa kaget dengan perbuatan Presiden Partai Buruh Said Iqbal terhadap baca pres Anies Baswedan dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day. Oke. Hal itu disampaikan warganet dengan akun Twitter @yurisa_samosir saat mengetahui bahwa Said Iqbal lupa mengirimkan undangan kepada Anies Baswedan dalam acara May Day. Akhirnya setelah ramai di media gitu kan, setelah ada counter dari Mas Naufal, ya, baru dia jawab, oh iya saya lupa karena saya sakit. Nanti kita lihat penjelasannya. Pasalnya Said Iqbal sempat mengatakan bahwa pihaknya mengundang Anies Baswedan dalam acara May Day, namun tidak mendapatkan respon. Nah ini kan framing lagi gitu. Framing dari partai baru yang bernama Partai Buruh, yang seolah-olah akan mementingkan kepentingan buruh. Tapi kita lihat, mereka katanya akhirnya mendukung Ganjar Pranowo akan totalitas. Padahal kalau untuk kepentingan buruh, ya, kepentingan buruh nih, UMP pengen tinggi, pengen rendah sih? Ya pengen tinggi dong. Siapa yang membuktikan UMP tertinggi? Ya Jakarta. Jadi tampak sekali ini sebuah upaya untuk membuat narasi pendegradasian Anies Baswedan. Sehingga tentu publik pun menjadi geram. Ya. Kelakuan Said Iqbal ternyata busuk katanya. Tanda serunya 4. Terlihat jelas kalau Said Iqbal mengincar jabatan Menteri Tenaga Kerja. Begitu disampaikannya. Ampun. Sebelumnya pihak Anies Baswedan membantah pernyataan Said Iqbal yang menyebut bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak merespon undangan May Day. Pak Anies maupun timnya tidak pernah mendapatkan undangan dari KSPSI maupun Partai Buruh.
juga tidak pernah dihubungi oleh mereka. Itu disampaikan oleh tim media Anies Baswedan, Naufal Firman Yursak, ya, yang dikutip Detik. Tapi kita bisa lihat langsung juga di Twitternya. Ia pun mengatakan bahwa pihaknya tidak diberikan informasi mengenai penyelenggaraan peringatan Hari Buruh Internasional. Jadi kalau Said Iqbal bilang Pak Anies tidak memberikan respon, itu karena kami tidak pernah diinfokan apapun oleh dia terkait agenda buruh 1 Mei 2023. Siapa yang berani menghadapi buruh ketika buruh mendemo ya? Pejabat. Ya Anies Baswedan. Dia mendatangi langsung, diskusi langsung di situ. Nggak ada pejabat lain yang berani. Lebih lanjut, Anies telah menghubungi Said Iqbal secara langsung terkait pernyataannya. Kebayangkan untuk mengkonfirmasinya langsung untuk tabayun. Anies langsung mengontak Said Iqbal. Pak Anies sudah hubungi Said Iqbal. Lalu Said Iqbal minta maaf dan bercerita kalau dia sakit sehingga lupa tidak mengecek ulang. Ternyata undangan untuk Pak Anies memang tidak dikirimkan. Gimana coba? Alasannya aja sudah sangat aneh sekali. Ini persoalan sakit tentu bukan hal yang untuk kita perdebatkan. Tapi kan sakit itu sering dijadikan alasan ya. Kenapa ini? Karena sakit. Kenapa nggak masuk? Karena sakit. Kenapa lupa? Karena sakit. Kebayang nggak sih? Tokoh, anggaplah tokoh. Levelnya presiden partai buruh. Sebesar itu tokohnya. Kemudian dia menganggap lupa, tidak mengirimkan. Apa Anda tidak punya staf? Apa Anda tidak punya anak buah? Anda bikin partai itu sulitnya bukan main itu sampai bisa diterima. Walaupun dipertanyakan juga kebenarannya, ini beneran memenuhi verifikasi faktual atau ada upaya memaksakan ini. Tapi kan nggak masuk akal kalau dia nggak punya staf untuk memastikan atau mengirimkan dan seterusnya. Sehingga alasan sakit dibuat-buat. Toh keesokan harinya dia juga bicara di publik. Jadi nggak masuk akal. Jadi kelihatan sekali ini, mohon maaf ya, dalam pandangan rakyat publik hari ini Anda sedang berbohong gitu. Dan publik tidak bisa percaya dengan alasan Anda yang sakit. Sehingga lupa tidak mengecek ulang. Kan anehnya luar biasa. Sekarang kita lihat videonya ya. Ini video ketika kemudian karena Anies dianggap tidak hadir, ini Ganjar juga nggak hadir ya. Tapi dia mendatangi Ganjar. Dan dia pernah bilang bahwa kami tidak akan bekerja sama dengan partai-partai yang mensahkan UU Ciptaker. Siapa yang paling dominan dalam upaya untuk merealisasikan UU Ciptaker? Ya PDIP. Terus Ganjar Pranowo dicapreskan oleh siapa? Ya PDIP. Jadi ini mulut dengan perbuatan, perbedaannya 180 derajat.